datang kayak Yang bikin orang datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari nih, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin orang ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutannya, Mas. Pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita, coba dari kacamata Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana, Mas? Jadi lagi sih beli. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya aku akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Bukan begitu ya Pak Dokter ya? Oh, ya. Pak. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nggak, bukan. Orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak terakhir, pasien ya? nggak jujur. Iya, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID, tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1000 jenazah. Semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Nah, kalau yang gugur jujur aja dari 35 itu kalau nggak salah ya itu ada 6 atau 7 kalau nggak salah ini disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Kalau yang bapak paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya, paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, benar nggak? Ada yang impor case, terus ada yang tertular dari tempat praktek. Terus ada yang karena kelelahan terus ada tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Oh Mas, revisi Mas, yang wafat 25 Mas. Oh kan kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan? Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Ya, ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum ya mencegah infeksinya, jujur, mencegah mengerem infeksinya. Mas setuju nggak kalau dokter terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia itu tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterima. Kalau dipelintir sudah pasti, ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak? Mas, kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau bapak konspirasi politik, konspirasi banget ya, dan pahlawan ya, dan beritanya nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ada, kita nggak tahu ya itu diotopsi apa enggak ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Yang saya lihat narasi besar dari mainstream media, tapi ketika dia ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu menurut saya kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal.
Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu eh, menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jerry. Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Intinya kan kalau Mas Jerry kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Nah, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Itu soal penyebab kematian. Itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipa yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya yang mana? Pertanyaan bukan yang bisa karena bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari tiga setuju dari 35 di mana? 25 diantaranya dokter. 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan, jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang ada di masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Ini fair, setuju ya. Endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikolog. Begitu imun turun. Maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya, dari analoginya aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang, mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis tenaga medis sekarang itu baru 20% ya yang memiliki gejala. Dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih, ada yang langsung direct tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau lagi naik mobil di jalanan, tapi ban kita tuh sebenarnya alurnya udah halus alurnya udah halus banget ya, udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Elderly. Udah tua, dan dari 99% itu, dari yang meninggal itu 98, sekian, hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya, nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Kalau teman-teman saya di Italia pada bilang, terus ya ini mereka ngirim video segala macam, aman kok di Italia, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit, jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafasin ke rumah sakit. Nah itu ini ya. kayaknya
Oke, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh jujur aja, kalau soal konspirasi, aku keberatan cuma soal alasan, gitu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini mas, aku teranginya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan? Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, benar, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Musuh kita berdua sama. Ya emang COVID tuh, COVID dan jujur aja. COVID dan narasi, Ya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan. Padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pintar, teman-temannya yang pintar tuh udah kemakan narasinya, misalnya narasinya si Najwa gitu, udah ya tuh kita ikutin aja apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas, kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang sih kayak gitu-gitu dipikirin udah, yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J, masih ada juga, dan masih ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus gitu masalah. Kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu pasien nggak jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak. Ya, sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri. Aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempat mau diusir, Mas. Seperti Pak Terawan tadi itu ya, persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berarti benar. Ya, berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Visual keterikatan emosi. Dan sistemnya kalau Mas Dewi ya, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, lese mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya. Mungkin Mas Dewi pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Di awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia itu ketika dia bicara TK, meskipun ada beberapa poinnya dia itu benar, tapi orang tuh susah untuk sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun dia tentara segala macam. Dan saya yakin Pak Terawan itu tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuma dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang membicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang
orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal, sebelum kita mulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya, sangat jelek. tidak efektif. Kalau saya bilang tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku, itu setuju. Karena ini sesuatu yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari, tapi mereka menembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini, sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah malas duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channel sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di-tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi, dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan, karena itu nggak krusial, gitu. Kata-kata cocokologi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia barat mereka kata teori konspirasi sini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Dan berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus sudah kemudian itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2%. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly, karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang mau tiba-tiba adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Ini dengan asumsi jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun ini ya 1%, 1% kematiannya. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak ini Mas persis
paham nggak? Mm-mm. Iya kan? Ini persis Kayak- seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Bisain. Ya benar, yang rentan-rentan Mm-mm. karantina karena mereka Jadi- ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, Betul. balita, Nah. yang tinggi-tinggi, Mm-mm. yang kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas D, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu Karena kita itu muda. kalau kenal. Muda saya 28, muda tua ada muda tua, muda ada berbahaya. Jadi kita tuh Muda kayak Cina dipisahin. dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih diusir tangga ini. Aman, Bora? Oh, punya Aman. tetangga. Dipisahin. Hmm. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak masih Ini muda ide dan ini kalau- bagus banget loh. Iya, karena orang-orang Jadi, kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi, harus tetap kalau kan berkegiatan, nggak ada gejala. harus tetap iya, maksudnya kalau kan kita Harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus nah mega cluster. Jadi tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin untuk yang masih Just kerja, masih lakukan- apapun itu menjaga diri. Lah, ya lakukan kegiatanmu dengan normal dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada Iya. hal-hal baru yang kamu lakukan tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya. Setelah seperti itu kita Yang tenaga mega medis cluster, ini, ya. jadi tinggal nah tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi Betul sekali. yang datang ke rumah sakit itu banyak banget mas, dan datang kayak Yang bikin Mas, saya orang doang. datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo kita cari nih, kita cari orangnya langsung tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. ke rumah sakit berbondong-bondong Mas. itu siapa? Coba. Ketakutan Ayo, mas, ngomong dong. Ketakutan, emang. Ketakutan. Ya masih tahu ngomong siapa Apa, media SMS? penyebab ketakutan itu siapa? Kau pintar Bukan banget, saya, kan? kan? Ya. Apakah- Buset. Ya. Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang setuju yang kalau di situ. administrasi, kan? Nah,